Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Kristiana Wardana. Saya adalah seorang mahasiswi di IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya pengen menjawab 5 pertanyaan tentang entrepreneurship. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi pengetahuan awal tentang apa sih entrepreneurship itu sendiri, seperti itu. Jadi langsung saja. Jadi pertanyaan yang pertama, apa sih entrepreneurship itu? Nah, dilihat dari namanya aja, entrepreneurship itu adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama itu adalah education, berarti pendidikan, dan yang kedua adalah entrepreneur, yaitu kewirausahaan. Jadi entrepreneurship itu adalah sebuah kewirausahaan di dalam bidang pendidikan yang mana seorang pelajar atau pendidik dapat menciptakan atau menjalankan bisnis mereka sendiri, seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah dengan mengetahui dan mempraktekkan entrepreneurship ini akan mengurangi angka pengangguran? Menurut saya tentu saja bisa, karena ketika kita menjadi seorang pelajar dan kita telah mengetahui tentang entrepreneurship, mungkin kita akan mencoba untuk menciptakan bisnis atau menjalankan bisnis yang kita inginkan. Contoh saja seorang pelajar, seorang mahasiswa atau mahasiswi, dan seorang pendidik yang background pendidikannya adalah pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin mereka bisa menciptakan menciptakan lembaga kursus seperti lembaga kursus bahasa Inggris. Otomatis ketika usaha mereka berhasil, mereka bisa meraih atau membutuhkan karyawan-karyawan atau tutor-tutor yang lain untuk membantu usaha mereka tentunya. Oke, pertanyaan yang ketiga, bisnis atau usaha apa sih yang sedang dijalankan sekarang, atau jika tidak ada, usaha atau bisnis apa yang direncanakan? Oke, untuk saat ini saya tidak menciptakan atau menjalankan bisnis apapun. Untuk saat ini saya hanya menjadi seorang mahasiswa saja. Tapi untuk berpikiran memiliki atau menciptakan bisnis itu untuk setiap individu pasti ada. Nah, karena saya suka banget minum kopi dan makan, saya kepikiran banget nih untuk punya bisnis, memiliki kedai kopi dan sebuah restoran atau rumah makan. Kenapa sih harus kedai kopi atau restoran gitu? Nah, yang pertama, alasan saya untuk untuk pengen banget punya kedai kopi itu karena seperti yang saya lihat gitu kan, anak-anak muda atau orang dewasa tuh nggak jauh-jauh dari kopi gitu kan. Bahkan untuk kayak cuman sekedar nongkrong-nongkrong santai atau ketawa-ketiwi bareng teman-teman, atau untuk rapat, atau bahkan untuk ngerjain tugas tuh sering banget gitu dilakukan orang di kedai kopi seperti itu. Nah, kenapa sih harus pilih restoran atau rumah makan gitu kan untuk dijadikan ide bisnis? Karena makan dan minum itu nggak ada matinya, karena makanan itu adalah sebuah kebutuhan pokok setiap manusia. Jadi saya tuh pengen banget gitu kan punya restoran atau rumah makan. Oke, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menjalankan bisnis atau usaha? Mungkin dengan cara kita menekuninya dengan memiliki konsep yang matang atau marketing yang bagus, itu menurut saya adalah salah satu hal yang penting banget gitu kan untuk
seorang pengusaha yang memiliki usaha dalam bisnis apapun seperti itu. Mungkin saya akan lebih sering mondar-mandir karena saya punya 2 usaha, karena saya pengen punya 2 usaha gitu, punya kedai kopi dan restoran. Nah, mungkin saya akan lebih sering ke kedai kopi atau menjadi salah satu baristanya untuk part time aja, atau ketika saya lagi santai aja, mungkin itu jadi pilihan buat saya karena saya juga pengen gitu melayani dan mengenal customer saya seperti itu. Kalau untuk rumah makan kan saya bisa mempercayakan orang lain yang memegang, dan saya cuma bisa kayak mantau-mantau aja gitu, memberikan kurang lebihnya seperti apa, seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir, motivasi apa sih yang mendorong Anda untuk menjalankan usaha atau bisnis ini? Nah, motivasinya itu kan tentu saja kita harus fokus, harus kerja keras, lalu kita juga harus selalu berdoa dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga harus terbuka tentang apa yang, maksud saya kita tuh harus terbuka gitu, memiliki pemikiran yang terbuka, bisa menerima masukan ini, bisa menerima kritikan ini untuk membangun usaha kita seperti itu. Dan yang pasti kita harus profesional dalam melakukan atau menjalankan bisnis ini. Jadi sekian 5 jawaban yang bisa saya paparkan. Mungkin teman-teman semua punya jawaban tersendiri jika dikasih 5 pertanyaan itu. Mungkin saya cuma kepikiran atau menjawab seperti itu, atau belum memberikan kepuasan bagi teman-teman. Dan semoga dengan jawaban saya sedikit atau banyak dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih untuk perhatiannya, atas waktu yang teman-teman berikan untuk menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.